Oke, selamat datang. Di video kali ini saya masih akan sekilas memberikan gambaran lagi tentang Brain Creator Book, produk terbaru dari saya berupa notebooknya para content creator yang sudah lengkap memberikan semuanya ke teman-teman semua. Jadi kalau belum tahu, cari tahu dulu video sebelumnya tentang Brain Creator Book, pengenalan apa sih Brain Creator Book, kan kenapa kok produk ini ada, habis itu memecahkan solusi apa dan apa sih benefit buat content creator yang mesti kamu ketahui. Cari tahu di YouTube saya. Oke. Ketika menjadi content creator, kebanyakan orang setelah saya survei ternyata mereka ingin juga memberikan membangun yang namanya reputasi, membangun personal branding, membangun prestasi, membangun yang namanya legacy, dengan harapan apa itu bisa menjadi portofolio online mereka sendiri dan bisa menunjang karir mereka, menunjang untuk mendapatkan income dari sana. Itulah tujuan teman-teman di luar sana yang sudah saya survei. Kenapa sih kok bikin konten? Ternyata mayoritas jawabannya itu. Nah, sama halnya ketika dalam hal perjuangan, persiapan. Ketika coba bayangkan, ketika di luar sana banyak orang yang menceritakan kisah suksesnya, itu kita menjadi terinspirasi. Kenapa kok nggak sekarang juga kamu juga melakukan hal yang sama, di mana mendokumentasikan dan mengumpulkan semua persiapan kamu, konsep kamu, ide konten yang sebelum di action dan sudah jadi ini, semuanya kamu punya listnya, kamu punya arsipnya. Karena kita nggak ada yang tahu 2, 3, 5 tahun ke depan apa yang terjadi dengan sosial media kita. Siapa tahu kalau kita emang sudah sukses, amin. Amin, itu doa saya buat kamu. Amin, semoga secepatnya kamu bisa sukses dari dunia digital juga. Ketika kamu sudah sukses dalam dunia sosial media ini, kamu punya arsip. Ini loh, ketika coba deh bayangin teman-teman, ketika nyantai, sudah mulai menghasilkan dari sosial media, buka-buka Brain Creator Book. Oh ya, waktu itu aku bikin konten ini nih di hari ini. Ini konten ini nih yang bikin followersku naik 100. Cari lembaran baru. Oh ya, ini konten yang bikin waktu itu aku nggak percaya diri, tapi sekarang aku benar-benar menguasai. Teman-teman akan merasakan hal yang seperti reuni, seperti bahwa Brain Creator Book ini adalah harapannya menjadi sebuah legacy. Harapannya adalah sebuah menjadi nggak cuma tumpukan buku biasa, tapi menjadi sebuah dokumentasi yang nggak bisa didapatkan dimanapun. Mungkin kalau teman-teman beranggapan kan pakai notebook lainnya juga bisa, tapi vibe-nya akan berbeda karena ini buku yang dikhususkan untuk content creator, di mana modul pun sudah saya sediakan. Jadi di dalamnya teman-teman akan mendapatkan seperti frameworknya. Ntar saya kasih contoh gambaran di layar deh. Framework, formula, bocoran tentang Brain Creator Book. Jadi kalau sama-sama dijajar Brain Creator Book dengan notebook lain pasti beda dong. Getaran ataupun vibrasinya pun berbeda ketika teman-teman menggunakan Brain Creator Book. Ini saya habis, ini buku ini satu, notebook saya yang saya bikin sendiri. Yang saya bikin sendiri ini udah mau masuk ke buku kedua. Nih udah tebel ini. Nih di dalamnya udah. Nih saya kasih tahu sekilas tentang konsep-konsep kontennya. Ini ada beberapa gambaran singkat tentang frameworknya. Ntar akan teman-teman dapatkan juga. Ketika saya harapannya ketika saya udah berkeluarga, saya menata masa depan, orang-orang keturunan saya, orang-orang sekitar saya itu bisa benar-benar tahu kalau perjuangan saya itu kayak gini loh. Ini loh salah satu bukti perjuangan saya yang menjadi saksi perjalanan kesuksesan menjadi content creator ataupun kesuksesan dari dunia digital. Ini loh, ada Brain Creator Book. Orang akan jadi semakin percaya dengan teman-teman semua dan orang semakin aware dengan teman-teman semua. Karena sesuatu yang dikoleksi apalagi kita suka itu akan jauh lebih menyenangkan dibandingkan kita mengkoleksi sesuatu ataupun mengarsipkan sesuatu yang gak kita sukai. Nah, ini goalnya simple. Kalau teman-teman punya keinginan juga jadi content creator yang benar-benar serius, gak cuma bikin konten, tapi bisa dilihat arsipnya, maka Brain Creator Book cocok. Dan juga yang mesti teman-teman ketahui ketika Brain Creator Book ini hadir, teman-teman setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun bisa mengevaluasi
perjalanan ngonten, bikin konsep konten selama setahun ini apa aja progresnya, apa aja sih evaluasi yang perlu dibenerin lagi, apa sih hal yang nggak perlu diulangi, kesalahan yang sama di kemudian hari, apa sih konten yang menyebabkan, oh ini konten ini salahnya di sini nih, oh konten ini berhasilnya di sini. Itu semua akan teman-teman dapatkan. Apalagi ini nulisnya nulis tangan. Teman-teman akan terlatih buat ngonsep konten, terlatih buat menggagaskan ide ke dalam bentuk tulisan ataupun coret-coretan kayak gitu. Nanti teman-teman akan secara nggak sadar, secara nggak langsung juga ya, otak akan mencerna itu, teman-teman akan menguasai 2 kali bahkan 3 kali lebih dalam lagi tentang topik ataupun konsep yang dibuat ini. Nah, ketika membuat konten video kayak gini misalnya, nggak perlu, mungkin ada orang yang beranggapan bahwa pakai teleprompter itu penting. Memang tergantung konteksnya. Tapi di sini saya membantu teman-teman semua gimana caranya sekali take video kayak gini beberapa menit itu nggak perlu AE terlalu banyak, bisa langsung tanpa edit, potongan tengah-tengah langsung full, itu akan memudahkan dan nggak membuang waktu teman-teman. Saya sudah melakukan ini kurang lebih 2 tahun terakhir. Saya berusaha membuat konten video, contohnya konten video ini nggak perlu diedit, jadi cuma perlu nambahin formula edit tulisan subscribe, branding logo, opening, closing, tinggal kayak itu aja tanpa ada cut-cut di dalamnya. Karena saya sudah benar-benar menguasai itu tadi, materi yang ada di, mempraktekkan materi yang ada di Brain Creator Book. Oke, selanjutnya, dengan adanya itu saya semakin latihannya semakin banyak dan semakin benar-benar menguasai. Oleh karena itu blank itu menjadi hal yang bisa saya minimalisir. Karena pada waktu itu ketika teman-teman cek deh, pertama kali saya ngonten di YouTube deh contohnya, bisa dicek bandingkan dengan video yang sekarang, berapa perkembangan pesat yang saya lakukan. Pada saat itu saya nggak melakukan yang namanya practical, saya nggak mengkonsep, saya langsung ceplos-ceplos. Harapannya saya seperti orang-orang di luar sana yang sekali ngomong depan kamera langsung lancar bla 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 bla. Tapi kenyataannya nggak seperti itu waktu itu. Jadi yang saya lakukan akhirnya saya mengevaluasi diri saya. Akhirnya saya menemukan solusi terbaik untuk diri saya yang saya bagikan ke teman-teman semua dan semoga bermanfaat. Gimana sih mengatasi blank, mengatasi bingung mau ngomong apa, semuanya ada di Brain Creator Book. Dan dengan adanya konsep itu tadi, kita membaca nih, kita cari tahu, oh aku mau bikin konten ini, otak akan mencerna, memasukkan idenya ke dalam Brain Creator Book, dikonsep, ditulis poin-poinnya, dipahami lagi. Nah kayak gitu, itulah sirkulasi yang akan membuat teman-teman jadi makin paham dan menguasai. Selanjutnya, apa sih kaitannya? Ada yang tanya, apa sih kaitannya dengan digital marketing? Oke. Goals dari digital marketing adalah menciptakan sebuah interest dan demand melalui konten di dunia digital, di dunia maya. Contoh, ketika membuat konten, contoh teman-teman bikin satu konten aja, ingin mendapatkan 1000 view, apa yang dilakukan? Promosi kan? Dibagusin kontennya, habis itu kita promosinya dengan maksimal, maka harapannya orang akan datang dan suka dengan kita, dan harapannya juga mereka akan follow. Itulah gambaran singkat tentang digital marketing yang sudah dilakukan oleh content creator pada umumnya. Tapi yang nggak banyak orang tahu adalah di sini kita bisa mendapatkan 3 kali lipat traffic lebih besar dengan cara yang gratisan. Saya bagikan di Brain Creator Book juga gimana caranya mendatangkan traffic dengan cara yang organik, gratisan. Habis itu sampai kita punya traffic yang kita kelola sendiri dengan database atau biasa disebut dengan list building, kita mendapatkan traffic dari sana. Selanjutnya kita juga ketika mendapatkan income, kita juga bisa menggunakan yang namanya paid traffic. Kaitannya dengan digital marketing lagi-lagi yang sudah saya bocorkan di video sebelumnya, yaitu tentang hook, story, dan offer. Ada lagi yang masih akan saya bedah di Brain Creator Book, yaitu tentang content strategy. Yang namanya dunia digital, content is new currency. Konten adalah hal utama yang perlu dibuat kalau ingin mendapatkan income. Asal teman-teman tahu aja yang namanya income datangnya itu dari mana? Dari consumer ke creator. Jadi kalau mau dapetin income dari dunia online, dari dunia digital, ya jadilah creator. Entah apapun konten yang dibuat. Oleh karena itu, membuat konten promosi, membuat konten sharing kayak gini, konten apapun, itu juga memerlukan yang namanya konsep, memerlukan persiapan. Oke, quotes dari Pak Wisnu Tama.
pasti teman-teman tahu dong mahakarya yang sudah dihasilkan oleh beliau, mulai dari Asian Games dan lain sebagainya, bisa dicek sendiri. Beliau mengatakan bahwa preparation is everything. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita juga harus melakukan persiapan dengan maksimal. Karena yang disiapkan aja masih bisa nggak maksimal hasilnya, apalagi yang nggak disiapkan. Oke, ini konteksnya adalah hal yang benar-benar fundamental. Kita, apa sih salahnya mempersiapkan sesuatu? Kan nggak ada salahnya juga. Dan itu akan menguntungkan kita ketika kita ngeblank, ketika kita bingung, kita sudah punya persiapan. Nggak mungkin juga ketika teman-teman, aku hari ini misalnya, kamu belum jago renang, masih pengen, belum ngerti renang lah pokoknya, masih awam. Harapannya besok pengen jago renang. Apa yang dilakukan? Ya itu persiapan, cari tahu ilmunya, cari tahu tekniknya. Oh, pelan-pelan coba nyemplung ke kolam, coba praktekin ilmunya dengan cara mengepakkan tangan, kaki, mengapung, teknik-teknik lainnya. Setelah itu dilakukan secara latihannya rutin, teman-teman akan jago. Karena ada tahapan orang gimana untuk menjadi ahli dan jago itu melalui tahapan ini. Orang tadinya nggak tahu, mereka jadi tahu. Yang tadinya cuma tahu, mereka jadi mulai mencoba, cari belajar dari sana. Ketika mereka mulai belajar, mereka ingin bisa, ya mereka harus praktek, harus melakukan. Untuk dari yang melakukan ini nggak cuma bisa aja, tapi sampai jago ya harus dilakukan secara berulang-ulang sampai berprogres. Itulah gambaran singkat tentang adanya Brain Creator Book. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Saya Agung Rimas dan sampai jumpa.